Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Satar, saya dari kelas 2 Demat ITA. Kali ini saya akan mengerjakan PKA 681, yaitu tentang mengkonfigurasi NAT untuk IPv4. Di sini sudah saya buka untuk PKA-nya, di sini sudah ada topologinya. Kemudian di bagian kanan sini ada pet activity yang sudah ada addressing table. Kemudian sudah ada objektifnya. Untuk objektifnya di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah mengkonfigurasi dynamic NAT untuk PAT-nya. Kemudian yang terakhir di sini ada mengkonfigurasi static NAT-nya. Kemudian di sini ada skenario-nya dan juga ada instruksi. Oke, sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu untuk mengetahui port-portnya. Kita nyalakan show port labels-nya. Setelah itu, langsung saja kita loncat pada instruksinya. Pada activity ini, kita hanya perlu mengkonfigurasi pada router 2. Nah, langsung saja kita masuk ke router 2. Masuk pada CLI-nya, lalu kita masuk ke enable, conft, masuk pada config. Nah, sekarang untuk yang pertama di sini, poin pertama, instruksinya adalah use unnamed ACL to permit the addresses from LAN 1, LAN 2, and LAN 3 to be translated. Specify the LANs in this order, jadi specify LAN ini dalam urutan ini. Kemudian berikan nama R2 NAT. Nah, namanya di sini perlu sama atau diharuskan sama agar compilation-nya berjalan. Langsung saja kita masuk pada IP access list, lalu standar, pakai yang standar saja, kemudian R2 NAT. Nah, setelah itu kita perlu memasukkan LAN 1, LAN 2, dan juga LAN 3-nya. Kita permit pada LAN 1 di sini kita bisa lihat kalau di sini ada 10.0, kemudian untuk LAN 2-nya 20.0 dan LAN 3 adalah 30.0. Kita masuk pada LAN 1 terlebih dahulu, yaitu permit 192.168.10.0. Kemudian kita di sini perlu menghitung wildcard-nya. Untuk menghitung wildcard, caranya adalah 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet. Karena di sini subnetnya /24, di sini bisa kita lihat /24/24/24. Maka cara menghitungnya adalah 255 tadi dikurangi dengan subnet 24 tadi. Jadi hasilnya adalah 0.0.0.255. Enter. Sekarang kita lanjut pada LAN 2-nya 20.0, enter. Dan LAN 3 adalah 30.0, enter. Setelah itu kita keluar. Kemudian lanjut pada poin berikutnya. Buat NAT pool dengan nama R2 pool. Kemudian pool tersebut diharuskan atau disarankan menggunakan address yang pertama, first address, dari 209.165.202.128. Nah, karena di sini 128 ini adalah IP network, maka yang kita gunakan adalah 1.9, yaitu alamat yang pertama. Untuk pool name-nya harus sama, R2 pool. Oke, langsung saja kita lakukan. IP NAT pool, kemudian R2 pool 209.165.202.129. Dan yang parameter keduanya kita samakan juga 209.165.202.129. Kemudian tambahkan netmask 255.255.255.255. Oke, setelah itu kita perlu mengkonfigurasi di sini. Poin yang ketiga, mengkonfigurasi NAT dengan ACL dan NAT pool. Kita konfigurasi IP NAT inside, source, kelebihan spasi source, list R2 NAT pool, R2 pool, overload. Nah, di sini kenapa kita pakai overload? Karena kita menggunakan PAT. Jadi kita perlu menggunakan overload. Enter. IP NAT inside source list R2 NAT pool R2 pool overload. Kemudian kita perlu mengkonfigurasi static NAT-nya di sini. Static NAT untuk lokal PKA-nya kita tambahkan IP NAT inside source static 192
168.20.209.165, kemudian 202.130. Nah, 130 ini kita konfigurasi dengan jadi 130 ini adalah second address-nya. Jadi kita mengkonfigurasi NAT-nya dengan second address. Enter. Setelah kita mengkonfigurasi NAT-nya, kita masuk untuk mengkonfigurasi interface yang berpartisipasi pada NAT-nya. Untuk interface yang berpartisipasi dalam NAT, di sini kita punya beberapa, yaitu ada FA00. Kita cari sini. Oke, jadi kita tidak bisa memindahnya. Untuk kita cari adalah FA00, kemudian ada SE00. Ini SE00, kemudian ada juga SE001 di sini, lalu juga ada SE010. Jadi di sini ada 4. Sekarang kita masuk pada CLI yang R2, tetap di sana. Kemudian kita masuk pada INT FA00. Kemudian kita isi dengan IP NAT inside. Setelah itu keluar, kita masuk INT SE 00, 03 kali 000, IP NAT inside. Kita keluar lagi X, kemudian INT SE 001, IP NAT inside. Keluar lagi INT SE 010, IP NAT inside. Oh maaf, bukan inside tapi outside. Outside. Nah, sini sudah selesai. Coba kita cek resultnya. Oke, untuk yang belum selesai adalah NAT searching setting 1. Nah, di sini kita kurang lagi 1. Kita kembali, kita close. Kita terus ini. Jadi completion-nya masih 85%. Untuk itu kita perlu mengkonfigurasi pada R2. Kemudian kita keluar terlebih dahulu. Kita setting NAT searching. Jadi kita perlu IP NAT inside search list R2 NAT pool R2 pool overload. Oke, jadi kita ketinggalan search list ini, jadi completion sudah 100%. Sekarang kita perlu melakukan tes pada PC 1. Kita coba tes desktop command prompt. Kita coba tes ping Cisco .pka. Kita lakukan fast forward. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk pada PC 2, kita lakukan hal yang sama. Ping Cisco.pka. Sudah berhasil juga. Dan yang terakhir kita perlu lakukan tes pada outside PC-nya. Di sini outside PC, desktop, command prompt, ping local.pka. Di sini lokal PA-nya. Enter. Sudah berhasil juga. Oke, jadi sekian pengerjaan PKA 681 tentang konfigurasi NAT untuk IPv4. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.